Ya, terkutuk. Ya, selamat Budi. malam ya. Selamat malam ya rekan-rekan. Pada malam hari ini saya akan memperdengarkan percakapan saya dengan Ibu Jamalia ya, yang lagi-lagi ngeyel sekali ya. Walaupun sudah dikasih tahu apapun ya mengenai kebenaran tentang data-data dan semua kebenaran tentang Alkitab, dia tetap ngeyel, tetap ngeyel. Oleh sebab itu marilah kita berdoa saja buat dia ya. Bagaimana Ibu mengatakan kamu tahu dari mana konsep yang ditembak orang Yahudi itu adalah Trinitas? Ibu, mereka itu sedang menunggu-nunggu kedatangan Mesias, Ibu. Bagaimana Ibu mengatakan mereka menyembah monoteisme? Oh tidak, Bu. Mereka memang monoteis, tetapi monoteis yang Trinitas. Tetap mereka mengenal apa itu anak Allah, apa itu Mesias. Ketika Ibu mengatakan bahwa mereka monoteis, kalau begitu hapuskan kata Mesias. Orang Yahudi ini beribadah, mereka berbakti, beribadah, menangis-nangis di tembok ratapan hanya dalam konteks sedang menunggu anak Allah itu, Bu, menunggu penggenapan dari janji-janji yang ada di kitab Perjanjian Lama, yaitu Allah akan datang dalam wujud seorang nabi. Janji Musa ketika bangsa Israel itu takut menghadapi kedatangan Elohim, mereka minta supaya Elohim itu tampil dalam wujud seorang nabi saja yang tidak membuat mereka mati. Dan permintaan mereka itu kan dikabulkan, Bu. Seorang nabi akan kubangkitkan bagimu di dalam Ulangan 18. Itulah yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Orang Israel yang menunggu seorang anak telah lahir. Anak yang adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang rohnya melayang-layang di permukaan bumi. Mereka tahu itu semua kok, Pak, Bu. Allah yang Roh Kudus. Jangan Ibu bilang tidak ada kata Roh Kudus di dalam kitab Perjanjian Lama. Oh banyak, Ibu. Roh Kudus itu mereka gambarkan sebagai nafas, Bu. Nafas. Ada juga beberapa kali disebut kata Roh Kudus, tetapi kebanyakan disebut nafas. Karena pada saat itu di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus itu ada dalam nafas kehidupan. Lalu Ayub mengatakan Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu dia. Roh Kudus itu adalah nafas Allah, Ibu. Itu dia. Ya, jadi jangan Ibu mengatakan bahwa tidak ada Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Jangan Ibu mengatakan bahwa tidak ada Trinitas dalam Perjanjian Lama yang dipercayai oleh orang Yahudi. Maaf, Bu, orang Yahudi masih sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias itu. Yang menjadikan masalah adalah mereka hanya menolak bahwa Yesuslah Mesias itu. Karena apa? Karena sudah dicatat bahwa mereka itu tegar tengkuk. Sudah dicatat bahwa mereka itu pemberontak, mereka itu sombong. Itu, Bu. Oke? Maaf ketika kamu mengatakan bahwa mana ada pernyataan dari Yahudi yang mengatakan bahwa ada percaya pada anak Allah. Oh tidak, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itulah anak Allah. Oke? Di dalam Matius 5 ayat 18 ya. Oleh sebab itu orang Yahudi lebih lagi berusaha untuk membunuhnya. Ya, di situ adalah Yesus. Bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini adalah pernyataan daripada orang Yahudi sendiri. Anak Allah itu artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Anaknya Bapa, anak tunggal Bapa. Dan yang perlu kamu ingat, di dalam Perjanjian Lama sudah banyak ditulis kata anak Allah. Anak Allah huruf kecil, anak Allah huruf besar. Anak Allah huruf kecil itu artinya umat Allah. Anak Allah huruf besar itu artinya Tuhan Allah yang datang menjadi seorang anak telah lahir bagi kita. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 5 ayat 9. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Oke? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Anak yang adalah disebutkan orang adalah Bapa itu sendiri. Jadi maaf, kamu itu mendapatkan info yang salah tentang orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu hanya menunggu-nunggu, ya, sedang menunggu-nunggu kedatangan anak Allah itu. Tetapi masalahnya anak Allah itu sudah datang bahkan sudah naik ke sorga. Mereka menolaknya kenapa? Karena sudah dicatat bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi ketika ada Muslim yang ngaku-ngaku dia Yahudi bekerja sama dengan Muslim, lalu bilang katanya Mesias, oh itu bohong-bohong ya. Muslim KW-KW. Karena di Muslim sendiri Muhammad membenci bangsa Yahudi itu bagaikan momok gitu loh.
Ya, nggak ada hubungannya Yahudi berkolaborasi dengan Muslim. Yahudi yang berkolaborasi dengan Muslim itu adalah Yahudi KW-KW yang tidak tahu doktrin yang sebenarnya. Begini ya Ibu ya. Ya, saya katakan sekali lagi, Yesus itu bukan penebus, tapi dia juru selamat yang membebaskan manusia dari dosa, bukan menjadikannya ya terkutuk tergantung di tiang salib untuk menebus dosa. Itu tidak benar, tidak ada darinya. Satu. Yang kedua, ya kalau dikatakan dengan siapa kau hendak menyamakan aku sehingga aku ini sama, akulah terdahulu, akulah yang terkemudian, ya kan? Berarti tidak ada yang sama dengan Allah. Berarti benar bahwa Yesus itu memang bukan Allah. Karena apa? Karena Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia, sehingga dia berdusta. Allah bukan manusia, bukan anak manusia, sehingga dia berdusta. Itu di Bilangan 23 ayat 19 itu sudah cukup membuktikan atau mengatakan, membuktikan dalilnya bahwa Tuhan itu memang bukan manusia. Dan di Keluaran 33 ayat 20 itu dikatakan, engkau tidak akan tahan memandang wajahku sebab aku ada, sebab tidak ada yang sanggup, tidak ada yang tahan, tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Itu di Keluaran 33 ayat 20. Dan perkataannya jelas sekali dikatakan oleh Yesus di Yohanes 5 ayat 37. Itu dikatakan bahwa ya Bapa yang mengutus aku, ya kamu tidak akan pernah melihat baik itu wujudnya, bahkan rupanya, bahkan suaranya tidak dapat kita dengar. Bagaimana bisa ya kita menyamakan Allah dengan Yesus? Bagaimana kita bisa menghujat Allah dengan menyamakannya seperti manusia, sama dengan makhluk? Bukan seperti lagi, tapi jelas gambarannya digambarkan ya oleh kalian itu bahwa dia adalah Yesus yang menjelma menjadi makhluk. Nah itu sudah jelas, itu adalah hujatan, karena di 1 Timotius sudah jelas membantah itu. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah yang tidak takluk oleh maut, ya seorang pun tidak dapat melihatnya katanya, bahkan manusia pun tidak dapat melihat dia. Bagaimana bisa kalau Yesus itu ya adalah Tuhan, karena Yesus sendiri membantah dengan tegas di Yohanes 5 ayat 37 bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat baik rupanya, bahkan suaranya tidak dapat kita dengar. Nah, dan ditegaskan lagi di 1 Timotius 6 ayat 16. Tapi jangan menghujat Tuhan dong, Bu. Jangan menyatakan bahwa Allah itu sama ya dengan manusia, karena Allah itu bukan manusia, bukan anak manusia, sehingga kamu mau menyatakannya sama. Di mana letak akal budimu jika tanah liat kamu samakan dengan tukang periuk? Justru Anda harus belajar lagi membedakan ya ahad, ya bisa. Tidak bisa kamu menyatakan itu. Ya tidak ada dalilnya yang kamu mau cocologikan. Ya saya katakan sekali lagi. Ya di dalam surah Al-Ikhlas jelas itu. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, apakah kami itu mengambil dari kata ahad yang ada di dalam Bible, di dalam kitabmu? Pengertian ahad itu sendiri jelas. Allah itu satu, menutup kemungkinan adanya 2 dan 3. Makanya tiada Tuhan selain Allah. Terus kamu mau menyatakan apa? Ayo, kamu mau menyatakan apa, saya tanya? Iya. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas, Ibu. Ya, sudah jelas kok. Dikatakan di dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu ahad.
Itu melulu alasannya. Semalam-malaman Yesus berdoa ketika dia menjadi manusia, dia pribadi manusia, Ibu. Dan manusia itu dia berdoa kepada Allah. Tetapi ingat, Bu, dia itulah penjawab doa. Dia itulah penerima doa. Dan dia itulah yang mengabulkan doa seluruh umat manusia. Yesus mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesuslah penjawab doa itu, Bu. Walaupun secara manusia dia berdoa kepada Bapaknya, tetapi apa yang dikuasakan Bapa, apa yang Bapa kuasa itu adalah kuasa Yesus. Apa yang dimiliki Bapa adalah dimiliki Yesus. Inilah yang disebut Trinitas, Ibu. Dari awal sudah disebutkan bahwa Allah kami itu adalah Trinitas, Bu. Dia sendiri menyebut dirinya, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dan Ibu sendiri yang menggadang-gadangkan bahwa Tuhan Ibu itu tidak sama dengan segala sesuatu. Tuhan Ibu itu satu, tetapi sama persis dengan ada yang segala sesuatu yang di dalam dunia ini. Sama persis, Ibu, satu dalam numerik. Dan numerik itu ada dalam dunia ini. Sedangkan Ibu menggadang-gadangkan Tuhan Ibu itu tidak sama dengan apapun. Tidak sama dengan jumlahnya. Tidak sama dengan wujudnya. Tidak sama dengan apapun di bumi ini gitu loh, Bu. Berdiri sendiri. Tetapi itu dibuktikan di Tuhan kami. Tuhan kami tidak sama dengan apapun. Ketika dia menyebut dirinya Esa, jangan samakan dengan Esa di dalam dunia ini. Dan itulah dipakai kata ehad. Karena ehad itu artinya unification, penyatuan, bukan terdiri satu tunggal. Karena satu tunggal itu sendiri di dalam bahasa Ibrani disebut yachid. Yachid ini dipakai untuk menyatakan satu yang tunggal, Ibu. Dan kitab Ibu sendiri memakainya seperti itu. Ehad atau ahad diambil dari bahasa Ibrani. Karena untuk kata tauhid sendiri Ibu tidak kenal, Bu. Ibu boleh tunjukkan kepada saya mana yang namanya tauhid di tempat Ibu. Mana, Bu? Tidak ada tulisan itu, Bu. Itu hanyalah ada gadang-gadang kalian sendiri, asumsi kalian sendiri, mengesahkan Tuhan yang kalian tidak jelas Tuhan yang seperti apa gitu loh. Masih meraba-raba kalau di tempat Ibu, oke? Oh my God. It's terrible. Ke Bali itu ada beberapa orang. Kami menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu ada beberapa orang. Secara hurufiah aja, secara bahasa aja itu kena itu, Bu. Tuhannya Ibu bukannya Tuhan yang tauhid. Ibu masih bingung gitu loh. Ibu memaksa-maksakan Tuhan Ibu itu bertauhid, kata tauhid itu sendiri tidak ada, lalu yang dipakai malah ehadnya orang Kristen. Ehad yang dari awal ada Allah Roh Kudus, ada Anak, ada Firman. Tercatat di dalam perjanjian lama. Ada itu semua, Bu. Nah, kalau Tuhannya Ibu itu satu, kenapa dipakai kata ehadnya kami, Bu? Ya, lalu kenapa Tuhan Ibu menyebut dirinya kami yang jelas-jelas pelaku? Karena untuk satu orang itu harus menyebut dirinya aku, supaya tidak rancu gitu loh, Bu. Nah, lalu Ibu mengatakan, oh itu kan kami itu kan bersama dengan malaikat-malaikat gitu kan. Nah, sekarang kalau Ibu mengatakan seperti itu, Ibu harus tunjukkan saya. Malaikat mana yang punya kuasa menciptakan langit dan bumi juga. Malaikat mana yang adalah Tuhan juga. Karena kami itu artinya subjek pelaku. Oke? Di dalam bahasa Inggris itu namanya we. We itu subjek. Kalau objeknya apa? Us. Kita. Oke? Oh, itu emang sudah dalilnya. Lukas 6 ayat 12, semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Jadi apakah dia layak dikatakan bahwa dia adalah Tuhan? Nah itu, saya akan membawa itu. Karena apa? Satu dalil itu sudah membuktikan bahwa apa yang kamu imani saat ini tidak benar. Ya. Di dalam Alkitab kami, Bu, di dalam Ibrani, Bu, Ibrani 5 kalau nggak salah itu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mengorbankan, ia telah menaikkan doa-doa. Jadi jelas dikatakan bahwa kehidupannya sebagai manusia dia menaikkan doa. Tetapi jelas dicatat bahwa doa-doanya itu dan dia sendiri merupakan pangkal keselamatan. Ya, jadi Yesus itu berdoa karena dia ada dalam kapasitasnya yang manusia. Tetapi ya, karena dia juga Tuhan, dialah pengabul doa itu. Ibu tidak bisa jadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Yesus bukan Tuhan hanya karena dia berdoa. Ingat ya, Bu, Yesus itu telah jadi daging dan telah jadi manusia. Dia disebut anak tunggal Bapa, dia disebut anak manusia. Yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dia sudah menjadi manusia. Ya, jadi manusia ya berdoalah. Ibu, Yesaya 9 ayat 5 itu tidak bisa dijadikan patokan buat Yesus karena itu adalah untuk Raja Hizkia. Ya,
itu adalah untuk Raja Hizkiyahu. Itu sudah jelas dikatakan bahwa Yesaya 1 ayat 1. Coba diperhatikan penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dan raja-raja Yehuda. Itu sudah dikatakan bahwa ya Yesaya 9 ayat 5 itu jelas bukan untuk Yesus. Yesus bukan Immanuel, tapi nubuatan itu untuk Raja Hizkia. Nah itu, ya jangan menjologi ke Yesaya dong Bu. Yesaya itu tidak mengena, tidak ada hubungan kena mengena dengan Yesus. Yesus tidak sezaman dengan Yesaya. Itu gimana? Itu penglihatan ya buat Raja Amos, buat Raja Yehuda itu, buat Raja Hizkia juga. Ibu tidak bisa mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu adalah buat Raja Hizkia. Memang Nabi Yesaya ada pada zaman pemerintahan Raja Hizkia. Dan di dalam kitab Yesaya itu pemerintahan Raja Hizkia itu dijadikan gambaran untuk nubuat ke depan Ibu. Ya, dijadikan gambaran untuk nubuat ke depan. Kalau Ibu memaksakan bahwa itu ditujukan untuk Hizkia, Ibu tunjukkan kepada saya, apakah Hizkia itu lahir daripada anak darah? Apakah Hizkia itu ada roh Allah pada dirinya? Apakah Hizkia itu dia akan menghakimi seluruh isi bumi ini? Apakah Hizkia itu akan dibunuh seperti domba yang dibawa ke pembantaian, lalu dia akan mati, lalu dia akan bangkit lagi, lalu dia akan menghakimi seluruh isi dunia ini? Apakah Hizkia itu penebus dan juru selamat, Bu? Tentu saja tidak kan? Nah, kalau begitu anggapan dan asumsi Ibu ini cuma ngawur. Ibu Jamalia mengatakan bahwa di Yohanes 1 itu bukanlah membuktikan bahwa siapa Yesus itu Tuhan. Maaf Bu, ya. Yohanes itu adalah murid Yesus. Dia sudah diutus langsung oleh Yesus, direkrut. Dia adalah salah satu dari murid Yesus. Dia dikasih karunia Roh Kudus. Dia bernubuat, dia bermujizat, dan dia memiliki pengetahuan keilahian. Dia bervisi misi. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah turun di atasnya di hari Pentakosta itu. Diberikan roh kebenaran yang membimbing Yohanes untuk tahu tentang ketuhanan Yesus itu, karena berdasarkan pengalaman hidupnya dengan Yesus, karena dia ada bersama dengan Yesus selama Yesus ada di bumi, dan dia juga adalah saksi mata, dan dia juga diberikan pengetahuan, diberikan wahyu. Oleh sebab itu dia menyebutkan di dalam kitab Wahyu semua pengetahuan tentang apa yang akan terjadi di muka itu sudah diberikan, karena dia sudah menerima roh pengetahuan itu, roh kebenaran tentang Tuhan itu di hari Pentakosta itu. Dan dia adalah murid Yesus, dan dia ada bersama-sama dengan Yesus. Jadi syarat kualifikasi bahwa Yesus itu, bahwa Yohanes ini menulis adalah penulis yang benar, yang berdasarkan saksi-saksi sudah dipenuhi. Jangan samakan dengan kitab Ibu yang hanya katanya. Ketika ditanyakan ayat ini, ayat itu, Ibu ngasih ayat ini, ayat itu, tetapi semuanya tidak ada pembuktian. Muhammad bukanlah saksi mata tentang Allah, karena yang berhubungan dengan Muhammad itu cuma Jibril, dan Jibril pun itu datang di tempat yang tersembunyi yang tidak jelas siapa saksinya. Tidak bisa Ibu gambarkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah karena tidak ada buktinya Bu. Tetapi ketika Ibu memaksakan bahwa Alkitab kami, kitab Yohanes ini harus ada buktinya saya sudah kasih bahwa Yohanes itu adalah murid Yesus. Lalu ketika Ibu mengatakan Yesus itu bukanlah sang firman, bagaimana Ibu mengatakan Yesus bukan sang firman? Karena telah dituliskan, ayatnya ada, dituliskan dengan jelas, ya. Ini hanyalah penyangkalan Ibu. Ketika dalilnya ada, merupakan ketetapan yang tetap, merupakan dasar kebenaran, lalu Ibu menolaknya, yaitu urusan Ibu. Tetapi ketika Ibu mau membuktikan bahwa Yesus itu adalah sang firman, Yesus mengatakan, segala firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku, telah Kusampaikan kepada mereka. Barang siapa menuruti firman-Ku. Nah, itu dia. Ya, ketika Yesus mengatakan aku menerima firman, dia juga mengatakan bahwa firman itu adalah miliknya. Barang siapa menuruti firman-Ku, barang siapa mentaati firman-Ku, barang siapa diam dalam firman-Ku,
Lalu ketika Yesus mengatakan, apa yang kufirmankan kepadamu tidak kufirmankan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku. Nah itu dia, lalu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana ibu mengatakan ini tidak indikasi bahwa dia bukanlah Elohim itu sendiri, bukanlah sang firman itu sendiri? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 10 itu, ayat 8 itu, apa yang kukatakan itu kufirmankan. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku. Firman itu diam di dalam diri Yesus. Diam di dalam diri Yesus menjadi satu pribadi, satu oknum, satu Elohim yang Esa. Inilah Bu yang disebut Allah yang Trinitas. Ketika dia menjadi manusia, dia berkata-kata dalam pribadinya yang manusia. Tetapi Yesus mengatakan, apa yang dimiliki Allah milikku juga. Apa yang dikuasai Allah adalah milikku juga. Apa yang dimiliki Bapa adalah milikku juga. Tetapi Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan segala penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi Yesuslah yang berkuasa melempar ibu ke neraka. Karena apa Bu? Karena Yesus dan Bapa itu adalah satu. Yesus yang manusia itu, anak manusia itu dengan Bapa itu adalah satu. Yesus adalah Tuhan yang Kristus Bu. Tuhan yang terlihat jasmani daging. Tuhan yang zahir di dalam hal hadits 3. Oke? Loh, kamu itu bantah saja Markus 12 ayat 29 dan 30. Ya, di situ sudah jelas. Hukum utama dan terutama dengarlah Israel, Tuhan kita Allah itu Esa. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah, Allah itu Esa. Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Di mana letak akal budimu jika menyatakan bahwa ya Yesus itu adalah Tuhan? Apakah tanah liat sama dengan tukang periuk? Kan begitu. Oke? Kamu mau lari kemanapun tetap yang disembah oleh Yesus itu adalah Allah. Yesus punya sesembahan. Kan saya sudah menyatakan berkali-kali. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Jadi dia mau menjadi Tuhan yang mana lagi? Tidak ada itu Bu. Itu semuanya ya yang ibu lakukan ini menurut pengajaran manusia Bu. Jadi apa yang kamu lakukan ini ya sesuai dengan pengajaran Paulus, bukan pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan monoteisme. Tuhan itu Allah, Allah itu Esa. Sudah jelas siapa yang disebut Tuhan? Allah. Kenapa harus ada Yesus yang kau sembah? Kan dipertanyakan itu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa dinyatakan bahwa dia adalah Elohim itu sendiri. Karena dia menyatakan Bapa yang telah mengutus aku. Kalau Bapa yang telah mengutus aku, apakah utusan lebih tinggi daripada yang mengutus? Jelas jawabannya di Yohanes itu menyatakan tidak, betul? Kalau di Yohanes 10 ayat 30 menyatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukan bermakna bahwa dia adalah Tuhan di situ. Ya, tapi dia menyatakan bahwa ajarannya itu berasal dari Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu menurut apa? Menurut perkataan Tuhannya, menurut wahyu Tuhannya. Jadi dia tidak berkata dengan dirinya sendiri. Ya, dia itu penyampai firman kok. Itu udah jelas Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Dan di Yohanes sendiri itu sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Kamu mau menyangkal bagaimana? Oke lah, kamu menyatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah menyatakan bahwa firman itu adalah Allah gitu kan. Kamu mau menyamakan bahwa Yesus itu sama dengan Allah, padahal Yesus itu tidak kekal. Begitu. Karena di ayat lain itu di compare lah, ibaratnya dibandingkan dengan Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Apakah masih berlaku Yohanes 1 ayat 1? Kalau ditelusuri itu ya penulis Bible kanonik yaitu Yohanes itu yang diceritakan ya di Gospel Yohanes itu sangat tanda tanya sama sekali, tanda tanyanya banyak gitu loh. Ya. Mereka menulis itu setelah Yesus tiada. Jangan menyatakan bahwa tulisan yang ditulis oleh Yohanes itu iya kan waktu Yesus ada. Semua yang ditulis oleh penginjil kanonik itu ya ditulis setelah Yesus tiada. Jadi mustahil. Ya kan? Jadi mustahil kalau kamu menyatakan bahwa yang ditulis oleh Yohanes itu benar. Itu saja buatmu. Ya, dan jangan lupa Yohanes 1 ayat 1 itu pengaruh Helenisme di dalam pengajaran di dalam Bible itu sangat kental sekali di Yohanes 1 ayat 1 sampai
Yohanes 1:14. Itu sudah jelas. Ya, dan itu bukan perkataan Yesus. Begitu. Ibu Jamalia, ketika Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, yaitu kan, itu bukan berarti bahwa Yesus adalah betul-betul utusan seperti yang Ibu kira. Ya, Ibu hanya mengambil ayat yang Ibu suka, tetapi maaf Bu, Alkitab kami mengatakan utusan dengan pengutusnya itu satu Bu. Ya, bukan cuma seperti satu rasulnya Ibu mengatakan kepada umatnya bahwa aku dan Allah itu satu. Maaf Bu, ketika Ibu menganalogikan seperti itu, tidak ada satupun rasul yang berani mengatakan aku dengan Tuhanku itu satu. Kalau Ibu berani mengatakan bahwa itu sama seperti yang Ibu analogikan itu, ya Ibu tunjukkan mana ayatnya. Rasul Ibu mengatakan aku dan Allah itu satu. Ya, akulah sang empunya kerajaan Allah itu. Akulah sang empunya malaikat itu. Ya, kerajaan sorga itu adalah milikku. Bahkan aku akan datang di hari penghakiman nanti untuk melempar kamu, Ibu Jamalia, ke neraka. Ya, Ibu hanya berasumsi ria, Bu. Berasumsi ria seperti yang Ibu tidak yang seperti itu gitu loh. Nah, aku dan Bapa adalah satu itu bagaimana Ibu bisa mengatakan seperti Nabi Ibu mengatakan kepada Ibu, aku dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Oh, tidak, Bu. Tidak ada Nabi Ibu mengatakan seperti itu. Tetapi aku dan Bapa adalah satu itu bukan cuma seperti itu, Bu. Aku dan Bapa itu adalah satu, betul-betul adalah satu. Karena Yesus pemberi hidup yang kekal, Elohim juga pemberi hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 itu jelas mengatakan. Ya, Yohanes 17 ayat 3 itu jelas mengatakan begini, Bu, ya. Nih ya, Ibu baca ya, aku bacain ke Ibu supaya Ibu paham gitu ya. Nih, ya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, yaitu Yesus huruf besar, kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Apakah Nabi Ibu berkuasa memberikan hidup yang kekal? Dia yang memutuskan mengampuni dosa, melempar Ibu ke neraka. Apakah seperti itu, Bu? Kalau ada seperti itu Nabi Ibu, silakan tunjukkan ke saya. Oke? Karena pemberi kuasa memberikan hidup yang kekal, melempar Ibu ke neraka itu adalah Yesus. Lalu di ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Elohim itu adalah satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah yang bertauhid. Lalu yang memberikan hidup yang kekal itu jelas dikatakan. Pemberi itu hidup yang kekal itu bahwa Elohim satu-satunya Allah yang benar, dan mereka juga harus mengenal utusannya. Karena ayat yang kedua, dua-duanya pemberi hidup yang kekal, Ibu. Oke? Nggak bisa Ibu katakan Nabi Ibu itu pemberi hidup yang kekal. Oh maaf Bu, Ibu ngawur. Oke? Kalau menyamakan ini dengan Rasul Ibu dengan Tuhan Ibu. Sama sekali tidak sama, Bu. Ya? Kenapa utusan itu memberikan hidup yang kekal? Karena utusan itu dikatakan di ayat 5. Dia sudah ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang menjadi utusan. Nah, kalau begini utusan ini cuma istilah kan, Bu? Ketika dikatakan utusan itu adalah Allah Bapa itu sendiri, ya sebelum dia datang menjadi utusan, ini kan artinya cuma istilah kan, Bu? Iya kan? Lalu di dalam Ibrani 1 jelas, Elohim sendiri menyatakan bahwa anak yang utusan itu memiliki kuasa, memiliki tahta. Elohim sendiri yang berkata loh, Bu. Iya kan? Nah, kalau begitu sekarang Ibu perhatikan, Ibu harus ini. Ibu mengatakan bahwa para penulis Alkitab itu, mereka itu menulis ketika Yesus naik ke sorga. Lah tentu saja, Bu. Ketika Yesus belum naik ke sorga, lah dia bekerja bersama-sama. Mana bisa, mana selesai itu, Bu. Belum selesai pencatatannya. Bagaimana Ibu mengatakan ketika mereka bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu mereka mencatat semua? Oh tidak, mereka bekerja, Bu. Setelah Yesus naik ke sorga, barulah mereka mencatat apa yang mereka kerjakan. Merekalah saksi matanya. Komplit semua, baru mereka menulis, Bu. Nah, ketika Ibu mengatakan bahwa kesaksian itu tidak valid, saya minta Ibu kembali lagi ke pihak Ibu. Apa kevaliditasannya Alkitab Ibu itu? Kitab Ibu itu validnya itu di mana? Adakah dia seperti penulis apa? Adakah penulisnya itu sama seperti Yohanes, murid Yesus sendiri, saksi mata sendiri, mengalami sendiri, menyaksikan sendiri, menerima kuasa sendiri?
Semua kualifikasi untuk menyatakan bahwa itu benar telah terpenuhi, Bu. Nah, sekarang di kitab Ibu, jangan memaksa-maksakan di tempat orang. Apa buktinya kalau Muhammad itu terima wahyu, Bu? Apa buktinya Muhammad itu berinteraksi dengan Allah? Oh, tidak ada, Bu. Oke? Nah, ketika Ibu mengatakan bahwa pengajaran dari Rasul Yohanes itu adalah pengajaran Helenisme yang sangat kental. Maaf Ibu, ya. Ketika Ibu mengatakan seperti itu, Yohanes 1 ayat 1 itu semua tercatat di Alkitab. Ada ayat pendukungnya sendiri dalam Alkitab. Nih, saya bacakan ya. Semua ada ayat sendiri pendukungnya di Alkitab. Kalau Ibu mengatakan itu bahwa ada ajaran dari luar, ya, ajaran dari luar yang dimasuk-masukkan ke dalam ayat-ayat ini, Ibu harus buktikan, Ibu, bahwa tidak ada ajaran di dalam Alkitab ini yang mendukung ayat ini. Tetapi maaf, semua yang dikatakan oleh Yohanes ini ada ayat pendukungnya. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa Alkitab itu menjawab sendiri apa yang tidak ada di ayat ini bisa ditemukan di ayat yang lain. Ya Bu ya. Ketika Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, itu rujukannya kan di Kejadian 1, Bu. Iya kan? Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Itu kan rujukannya di dalam Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk kosong. Itu kan rujukannya ada, Bu. Iya kan? Dikatakan Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Loh, ini kan artinya, ini kan kata hidup itu penuh di Alkitab, Bu. Jadi ini bukan ajaran dari mana-mana dicoplokin, dimasukin, diselipin di sini, lalu berubah semua kronologisnya, link-linknya jadi berubah kacau. Oh tidak, Bu. Yesus mengatakan, akulah hidup. Akulah jalan dan kehidupan. Yesus mengatakan, akulah hidup. Dalam Dia ada hidup. Loh, Yesus sudah mengatakan, Dia itu hidup. Hidup itu artinya hidup kekal, Bu, masuk sorga. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, itu juga, Bu. Kata terang di dalam Alkitab itu, Yesus itu adalah terang. Bahkan di kitab Ibu sendiri mengatakan, Alkitab itu adalah cahaya, Bu. Ya, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Nah, lalu ini kan Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Lah, ini kan Yohanes Pembaptis ada, Ibu, di dalam kitab ini, Bu. Bagaimana Ibu mengatakan ini semua caplokan? Oh tidak, Bu. Semua berdasarkan dari dukungan-dukungan di belakangnya, di depannya, dan setelahnya. Oke, ngawur ya, Bu. Kamu ngomong apa? Ya, kamu dilatih untuk berbohong, untuk menipu, untuk berdusta. Itu ajaran kalian. Sesuai dengan Filipi 1 ayat 18, 2 Korintus 12 ayat 16, Roma 3 ayat 7. Kristen itu diajarkan untuk seperti itu. Makanya semua omonganmu itu sebenarnya. Maaf ya Bu, ayat yang Ibu caplok-caplok itu salah semua Bu. Beda konteksnya Bu, tidak bermakna seperti yang Ibu pikirkan. Baca dulu Bu, konteksnya baca dulu. Nggak ada satupun ayat di Alkitab yang mengajarkan kami untuk berbohong. Oke? Ya, orang yang bebal. Kamu nggak menjawab tentang apa yang ditanyakan. Dan di dalam Bible juga juga udah jelas gitu. Perkataan orang bebal itu di dalam Bible sesuai dengan tulisan kalau tidak salah di Amsal. Ya, Amsal itu dikatakan orang bebal itu memang tidak bisa dipercaya perkataannya. Jadi apa yang mau dipercaya dari perkataanmu? Kalau kamu sendiri menipu, kalau kamu sendiri pendusta, munafik kata Yesus. Ya, kalau kamu mau marah, marah aja sama kitabmu. Jangan marah kepada aku. Saya kan hanya menyampaikan apa yang tertulis. Begitu. Oke. Pak Sopan Sembiring, Pak Pendeta. Kamu ngomong apa, Bu? Ya, sudah jelas itu gospel-gospel yang ditulis oleh pengarang Yunani itu adalah according. Dari Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Semuanya according. Tahu kan maknanya according? Ya. Itu adalah karangan. Karangan yang ditulis setelah Yesus tiada. Dan mereka tidak sezaman dengan Yesus. Itu sudah fakta. Dalilnya sudah jelas. Mau ngomong apa coba? Lukas 1 ayat 1 itu sudah membuktikan kok.
bahwa ya penulisan Bible itu tidak diilhami oleh Roh Kudus. Semua yang ditulis oleh penginjil kanonik itu adalah karangan manusia dan tidak pernah hidup sezaman dengan Yesus. Karena Yesus sendiri tidak mengenal Bible. Apa yang dituliskan oleh penulis Injil kanonik itu tidak pernah tidak pernah diketahui. Jadi isinya pun kalau banyak distorsi di dalamnya nggak bisa dijadikan kebenaran. Kan saya sudah menyatakan, kebenaran sebuah agama itu dilihat dari kitabnya. Jika memang benar, ya itu wahyu Allah, maka di dalamnya ada kebenaran. Jika tidak, maka tidak ada satupun kebenaran di dalamnya. Al-Quran nyata bagaimana, Bu? Ibu mengatakan Al-Quran itu nyata loh, Alkitab kami juga nyata. Tetapi pembuktian di kitab kami jauh lebih daripada Ibu. Ibu apa yang bisa dibuktikan dari Quran? Apa, Bu? Siapa penulisnya itu? Dari mana itu asal wahyunya itu, Bu? Wahyu itu kan hanya bermain-main dalam pikiran manusia, Bu. Bagaimana Ibu bisa membuktikan kalau Jibril itu ada? Nah, di tempat kami loh penulisnya itu adalah para orang saksi mata, Bu. Bagaimana Ibu mengatakan Quran itu nyata adalah firman Tuhan, sedangkan di Quran Ibu itu penuh dengan dukungan-dukungan. Apakah itu sempurna, Ibu? Oh tidak. Kalau itu sudah didukung, kalau itu membuat orang bingung sehingga harus dibuat apa asbabun nuzulnya, sehingga harus dibuat tafsir-tafsirnya, sehingga harus dikasih kitab kuning, harus ada fikih, harus ada sebagainya, itu tidak sempurna, Bu. Itu bukan karya kerja Tuhan. Oke? Ibu tidak bisa menghindari dari saya. Ada dukungannya banyak kiri kanan, dan pendukungnya itu juga lahir ratusan tahun setelah itu. Yang bukan saksi mata, yang bukan kerabat kalau saya boleh bilang. Bagaimana dia bisa menulis setelah itu ratusan-ratusan dengan katanya disanad. Nah, kalau untuk disanad itu, Bu, Ibu bisa lihat sendiri di TV-TV permainan tentang sanad itu. Dari A menginformasikan kepada B sudah berbeda, dari B menginformasikan kepada C sudah berbeda, lalu sampai kepada D sudah bongkar abis, Bu. Tidak bisa diambil kebenarannya dari orang yang menceritakan dari yang keempat. Oke? Orang yang menceritakan itu haruslah orang yang pertama, Bu. Tidak bisa dari yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, atau malah yang ke-10. Itu tidak bisa dijaga keabsahannya, Bu. Tidak bisa ibu cari benang merahnya untuk mendapatkan keabsahan yang seperti itu. Dan itu pun cuma tafsir. Dan itu pun sudah lahir ratusan tahun setelah Quran itu ada. Dan itu membingungkan kalian. Sehingga banyak sekali tafsiran-tafsiran. Banyak sekali tanda kurung. Bagaimana Ibu mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan? Lalu Ibu mengatakan bahwa Yesus itu berdoa, sudah saya kasih tahu. Terserah Ibu mau terima atau tidak. Yesus berdoa dalam kapasitasnya manusia, tetapi dialah penjawab doa, dialah pemberi doa, dialah pendengar doa, dialah pengabul doa. Kenapa Ibu tidak bisa sangkal bahwa Yesus itu adalah pengabul doa? Kenapa Ibu tidak bisa sangkal bahwa Yesus itu penjawab doa? Doa-doa seluruh isi dunia ini kalau tidak didoakan dalam nama Yesus tidak akan pernah dijawab, tidak akan pernah sampai kepada Yesus, kepada Bapa. Oke? Itu dia. Jadi kalau Ibu mengatakan keselamatan itu daripada Yesus, oh maaf Bu, Yesuslah keselamatan itu. Dia disebut juru selamat. Yesuslah juru selamat itu. Juru selamat itu apa sih, Bu? Juru selamat itu kan artinya pemberi selamat, Bu. Juru makan itu apa sih, Bu? Artinya dialah yang memberi makan orang-orang. Juru mudi itu apa sih, Bu? Artinya dialah yang mengemudi. Juru tulis itu siapa sih, Bu? Artinya dialah yang menulis. Juru selamat itu apa, Bu? Dari dialah semua pangkal keselamatan itu, Bu. Jadi nggak bisa Ibu mengatakan bahwa keselamatan Yesus itu bukan dari dia. Maaf, Bu. Ketika dia berdoa hanya dalam kapasitasnya yang manusia, itulah yang disebut Trinitas, pribadi Allah yang manusia. Ketika dia menjadi manusia, memang dia betul-betul menjadi manusia yang penebus dan juru selamat. Tetapi Rasul Petrus mengatakan tidak ada keselamatan, dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga di bawah kolong langit ini yang daripadanya kita beroleh keselamatan, ya kan? Kisah Para Rasul 4 ayat 12, oke? Jadi kamu mau menolak bahwa pengaruh Helenisme yang ada di Yohanes 1 ayat 1 itu tidak benar. Padahal peneliti sudah menulisnya dan sudah mencatat bahwa pengaruh Helenisme di Yohanes 1 ayat 1 itu sangat kental. Jadi mau ngomong apa? Semangatnya Ibu Uti luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius pasal 4 ayat 10. Ibu menyinggung aku dan Bapakku adalah satu. Yohanes pasal 10:30. Nah, tuh itu sudah kacau balau itu. Ya, kacau balau. Kalau begitu Ibu harus membaca Yohanes pasal 17 ayat 22 itu, maka Tuhanmu 14. Ya kan? Ada Allah, ada Yesus dan 12 muridnya. Berarti Tuhan Ibu banyak. Allah Ibu itu ada 14. Kan begitu. Satu hal lagi ya. Di dalam Bible Ibu dikatakan, aku mengenal domba-dombaku yang mengikuti perkataanku. Aku sangat mengenal domba-dombaku yang mengikuti perkataanku. Apakah Kristen itu yang dimaksud oleh Yesus atau bukan? Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu bertentangan dengan apa yang Kristen lakukan saat ini. Ketika diseru kepada keesaan Allah, kenapa Anda menjadi penyembah Yesus? Kan itu jadinya. Kalau dikatakan di Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus itu adalah jalan untuk sampai kepada Bapa, kenapa tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus sesuai dengan sabda-sabdanya? Kan begitu. Ya, jika mau dikatakan pengikut Yesus yang sejati, maka berimanlah atas apa yang disembah oleh Yesus, bukan sebaliknya. Itu saja buat Anda. Oke, jelas sampai di sini. Saya mau off dulu, mau kembali kerja. Oke, selamat siang. Kamu tidak bisa memaksakan perkataan-perkataan ayat-ayat Alkitab itu, ayat-ayat yang keluar dari mulut nabi-nabi dan mulut rasul-rasul itu sesuai keinginanmu. Karena semua perkataan dari nabi dan rasul itu keluar sesuai dengan cerita, sesuai dengan alur sejarahnya, sesuai dengan peristiwanya. Kenapa ayat itu disebut? Contohnya anak saya belum makan ya. Lalu saya bilang ya, kamu silakan makan gitu. Sana kamu makan, udah dari tadi nggak makan gitu loh. Nah, itu saya berkata, kamu harus makan dari tadi tidak makan karena alur ceritanya anak saya belum makan. Pembuktian yang mana yang mau kamu anggap nyata? Bahwa Tuhan telah lahir, bahwa Tuhan telah mati. Itu yang kamu anggap itu adalah pembuktian bahwa itu nyata. Iya, Anda tidak menyadari sesuatu yang dilahirkan dan mati itu jelas bukan Tuhan. Apakah itu yang dikatakan pembenaran yang benar, yang hakiki? Dan itu pengajaran Yesus. Ya, saya kalau dengan Bible itu sikapnya itu tawakuf. Ya, tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Begitu. Ya. Saya juga tidak ingin berkata bahwa tidak ada di dalamnya pengajaran Yesus gitu. Ada, walaupun hanya sedikit saja. Ada kebenaran di dalam Bible dan ada pengajaran Yesus yang terdapat di dalam Bible itu sendiri, tapi hanya beberapa persen, dan di luar itu tidak ada. Jadi sifat saya itu bersikap kepada Bible itu tawakuf. Karena kesalahan ibu comot-comot ayat, Ibu. Sadar, Bu, belajar Alkitab itu semuanya dipelajari, Bu. Jangan ayat yang ibu mau aja. Cari ketemu, oh ini dia. Ini mendukung apa yang saya mau. Cari ketemu, oh ini dia mendukung apa yang saya mau. Enggak begitu, Bu. Salah, Ibu. Ayat yang sebegini banyak yang Alkitab setebal ini Ibu mau kemanakan ayat-ayatnya, Bu. Oke, Ibu udah salah, Bu. Saya bilang Ibu sesat, tau, Bu. Ujungnya Ibu itu ke neraka. Saya sudah bilang, Bu. Ibu sesat. Oke? Ketika Ibu mengatakan di dalam keesaan Yesus, Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan. Kenapa Ibu mengatakan kenapa kami nggak ngikutin? Ayatnya yang selanjutnya Ibu bilang apa? Ayat selanjutnya bilang apa, Bu? Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, di dalam Yohanes 14 ini saya bacakan. Ayat yang sebenarnya adalah nggak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Karena apa? Karena Yesus mengatakan bahwa Bapa itu adalah dirinya sendiri, Ibu. Baca dong ayat Yohanes 14-nya, Bu. Ya ilah Allah. Nih, tak bacain ya. Tak bacain. Nih ya, tak bacain, Bu.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Nah itu dia, Bu. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, aku itu, ya Bapa itu, sekarang ini kamu sedang melihat dia. Aku ini yang berkata-kata dengan kamu itu, akulah Bapa itu. Itu konteksnya, Ibu. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena apa? Karena Yesus itulah adalah Bapa sendiri. Itu ayatnya yang komplit, Ibu. Ibu baca juga di ayat 10-nya. Apa yang kukatakan, tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Karena Bapa yang roh itu adalah rohku. Nah itu kesimpulannya, Bu. Ibu yang ngawur. Ketika ibu mengatakan bahwa Tuhan yang lahir itu lalu mati itu bukan Tuhan, maaf Bu, kitab ibu mengatakan dia itu lahir bukan dari sperma loh Bu, dia lahir dari Roh Kudus loh Bu. Dan dia apa Bu? Dia lahir dari Roh Kudus, lalu dia apa Bu? Iya kan, dia lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus itu apa Bu? Roh Kudus di kitab kami adalah Tuhan sendiri Bu. Jadi maaf, kitab ibu sendiri mendukung bahwa Yesus itu dia bukan sama seperti ibu, ya kan? Nah, lalu apa Bu dikatakan Bu di kitab ibu Bu? Kitab ibu mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu akan datang lagi loh Bu. Nah, kalau dia mati, dia cuma manusia biasa, ngapain dia bisa datang di awan-awan lengkap dengan sakakala, lengkap dengan serdadu-serdadunya, lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Rasul ibu pun nggak bisa begitu Bu. Rasul ibu pun dia sedang mengalami siksa kubur, ya kan? Dia sedang minta didoakan, kalian mendoakan dia pagi, siang, malam, gitu kan Bu? Nggak bisa Bu, ibu samakan dia cuma manusia biasa. Ketika dia mati, dia sudah kasih tahu Bu, bahwa dia mati itu atas kehendaknya sendiri. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa dia mati atas kehendaknya sendiri, oh tidak bisa begitu Bu. Tidak ada orang yang mati atas kehendaknya sendiri lalu nggak bangun lagi. Yesus mengatakan tak seorang pun mengambil nyawaku daripada aku. Nggak ada yang bisa ambil nyawa Yesus selain dia memberikannya sendiri. Kenapa dia memberikannya? Ya itu kan karena ritual Bu. Ritual penebusan dosa, dia mematikan kutuk kuasa dosa itu, dimatikan dulu kutuk kuasa dosa, setelah itu selesai ya dia bangun lagi Bu. Nah sekarang manusia mana Bu yang ada sampai sekarang yang tidak ada mayatnya di muka bumi ini? Tunjukkan Bu kalau manusia seperti Nabi Ibu itu seperti Tuhan saya. Jadi ini artinya apa Bu? Ibu hanya menyangkali semua fakta kebenaran yang ada, oke? Ibu, ketika ibu bilang according to Matius, according to Filipus, according sesuai, menurut Yakobus, menurut Petrus. Nah, sekarang saya balik lagi. According to Muhammad, dia mendapatkan wahyu lah. Mana wahyunya, Bu? According to Muhammad, dia mendapatkan pesan dari Allah lah. Mana Allahnya, Bu? Pernahkah ada orang melihat bahwa dia mengejawantakan itu? Nah, kalau Matius, Yohanes, dan semua itu semuanya ada, Bu. Semua melihat, Bu, ketika Yesus itu sedang bersama-sama dengan mereka. Nggak bisa Bu, ibu tidak bisa paksakan standar ibu yang tidak ada itu menjadi standar yang lebih tinggi buat orang lain. Ibu sendiri nggak punya according. According di ibu itu cuma semua imani Bu. Cuma asal mengimani apa yang ibu mau. Apa yang menjadi ideologi ibu. Apa yang menjadi agama ibu. Cuma imani. Tidak ada pembuktian sedikit pun Bu. Jadi kalau ibu menetapkan standar orang lain tetapi ibu sendiri tidak punya standar. Ini kan namanya egois Bu. Nah kalau ibu betul-betul ingin mencari kebenaran itu ya ibu dengarkan aja omongan saya Bu. Yang saya ucapkan ini adalah firman Tuhan dan saya berdoa supaya firman Tuhan yang telah disampaikan kepada ibu ini tidak sia-sia. Supaya Tuhan Yesus mengasihi ibu juga. Supaya ibu selamat loh Bu, masuk surga Bu. Nggak enak tau Bu. Harus mendatangi neraka, digoreng dulu di situ. Lalu dilempar ke surga cuma melihat suami gilir-gilirin itu Bu. Gilir-gilirin bidadari. Gitu loh Bu, nggak enak Bu. Nah, sekarang ibu jawab saya, kebenaran standar apa Bu yang ibu mau nyatakan bahwa di tempat ibu itu adalah kebenaran lalu yang sempurna, yang berdasarkan saksi-saksi, yang berdasarkan bukti-bukti yang ada pada zamannya, yang adalah orang yang aktor itu sendiri, ibu bilang tidak kebenaran. Ini kebenaran versi ibu sendiri gitu loh. Ibu yang centang perenang dalam mengerti makna kebenaran. Nah, sekarang ibu mengatakan bahwa Lukas itu bukanlah orang saksi sejamannya. Nah,
Ibu juga mengatakan bahwa Alkitab itu bukanlah Yesus tidak mengenal Alkitab. Sekarang saya mau tanya, kebenaran apa yang Ibu punya gitu loh. Apakah Muhammad itu mempunyai Al-Quran di masa dia hidup? Nah, sekarang pertanyaan begitu. Apakah Muhammad itu mempunyai Al-Quran semasa dia hidup? Kan itu juga Al-Quran itu ada setelah dia mati, Bu. Perkataan-perkataannya dikumpulkan. Bedanya di mana dengan kami, Bu? Perkataan Yesus itu dikumpulkan lalu dibukukan. Bedanya bedanya di mana dengan kitab Ibu? Perkataan-perkataan, hafalan-hafalan Muhammad itu lalu dikumpulkan dijadikan buku 20 tahun setelah Muhammad mati. Bedanya di mana, Ibu? Bagaimana Ibu menstandarkan Ibu itu benar, kami tidak gitu loh. Lalu Ibu mengatakan bahwa itu bukanlah perkataan Nabi atau bukan perkataan Yesus. Nah, sekarang saya balik lagi. Hadis itu hidup tahun berapa, Bu? Ratusan tahun setelah itu. Dan itu juga tidak ada pengutusan untuk si Bukhari, Pak Bukhari, ya kan, Pak Jalalain, Pak siapa lagi, Pak Abu Daud. Itu nggak ada, Bu. Nggak ada pengutusan buat mereka. Mereka rasul bukan, mereka nabi bukan. Mereka hanya mengaku bahwa mereka adalah kerabat yang lahir ratusan tahun setelah itu. Dan setelah itu cuma di sanad A memberitakan kepada B menceritakan kepada C menceritakan kepada E. Yang begitu, Ibu, sama sekali tidak bisa dipegang, tidak bisa menjadikan dasar kebenaran. Sama sekali tidak ada benarnya, Ibu. Karena penulisan pertama yang bisa dipegang sebagai kebenaran itu adalah saksi mata yang pertama. Matius itu adalah murid Yesus. Lukas itu ada bersama dengan Petrus, dengan murid-murid Yesus. Markus pun begitu, ya kan? Yohanes apalagi. Ini yang bisa dipercaya, Ibu. Lalu ketika Ibu mengatakan itu adalah firman Tuhannya Ibu di Quran itu yang mana, Bu? Kebenarannya yang mana, Bu? Padahal itu kitab Ibu juga lahir setelah 20 tahun setelah Muhammad meninggal. Itu pun sudah mengalami perombakan. Yang pertama itu sudah dibakar karena terdapat kekacauan sana sini. Dibakar, dirombak ulang gitu loh, Bu. Jadi Ibu nggak bisa gitu loh nyalain orang lain, sedangkan di tempat Ibu sendiri Ibu nggak tahu bahwa banyak kesalahan yang tidak bisa kalian selesaikan gitu loh, Bu. Tapi kenyataannya dia adalah manusia pret. Sekarang kamu tunjukkan kepada diriku manusia mana yang seperti nabimu, ya, yang banyak istrinya, yang kasihan, yang sudah nyungsep. Kasihan tuh temanmu tuh, belain tuh, Kowadin, Jamaluddin, Saifuddin, oke? Ya, kasihan tuh temanmu tuh, kasihan, sudah cuma nangis-nangis, menghina nenek lampir. Kalian tanya deh, sejak kapan aku pernah menghina pribadi kalian? Tidak pernah. Aku nggak pernah nyerang fisik, aku nggak pernah ngebully, aku nggak pernah berkata kotor, aku nggak pernah menyalah-nyalahi. Kenapa? Karena aku bicara tentang kebenaran, karena kebenaran itu ada padaku. Jadi aku tidak perlu itu fitnah-fitnah, memaki-maki, membuli-buli. Karena apa? Karena akulah yang berbicara tentang kebenaran dari Alkitab, kebenaran dari Tuhanku, oke? Kamu mau ngomong kemanapun ya tetap Yesus bukan Tuhan, bukan asal comot-comot ayat. Ya memang dia bukan Tuhan, ngapain kamu sebut dia Tuhan? Bantah saja di dalam Bible. Iya, kalau dia utusan untuk Bani Israel, bantah. Nah, ini perkataan dari Yesus sendiri ya. Ini perkataan dari Yesus sendiri ya. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 ya. Ya. Yohanes 10 ayat 28 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini pernyataan Yesus. Masa sih yang kayak gini dibilang bukan Tuhan, Bu? Lalu Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tepat seperti katamu itu tepat, bahwa akulah guru dan Tuhan. Iya kan? Oh, banyak lagi. Mau tambah lagi, Bu? Tambah lagi. Nah, perkataan dari Ibrani ya. Perkataan dari Ibrani ya. Elohim sendiri bahkan mengatakan bahwa anak Allah, yaitu Yesus itu, yang jelmaan Allah itu adalah Tuhan. Oke?
Dialah pemilik tahta. Dialah pemilik tahta kerajaan itu. Nah, nih tak bacain ya. Sorry Bu, ketika Ibu mengatakan tidak ada ayat. Oh sorry Bu, semua para penulis Alkitab itu tujuan mereka hanyalah ingin menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, di dalam Ibrani, tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini perkataan Elohim sendiri untuk Yesus yang anak Allah itu, Bu. Oke. Nah, sekarang perkataan dari Rasul Paulus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan untuk Dia, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah ini, masa Ibu bilang Dia bukan Tuhan kayak gini, Bu? Satu lagi ya. Loh, Ibu mengatakan Dia bukan Tuhan, sedangkan Dia sendiri mengatakan Dia Tuhan. Bagaimana Ibu bilang Dia mengatakan bukan Tuhan? Murid-muridnya sendiri mengatakan Dia adalah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 20 itu jelas sekali. Dia adalah kami ada nih ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, kalau Ibu mengatakan Dia bukan Tuhan, saya kasih ayatnya dan Ibu bantah satu persatu ya. Ya, saya pengen tahu bagaimana kelitan Ibu untuk menyangkal. Paling Ibu bilang, itu kan bukan Yesus sendiri yang ngomong gitu loh. Nah, kalau Ibu pakai dalil itu, nah sekarang aku mau ngomong, mana buktinya Nabi Ibu ngomong kepada Nabi Ibu itu terima wahyu, itu aja. Oke. Nah, sekarang nih ya, saya kasih ayatnya ke Ibu ya, satu persatu, mari kita bahas. Terserah Ibu bilang, kamu mau ngomong kemanapun bahwa Yesus adalah Tuhan. Loh, saya bukan ngomong kemanapun, Bu. Yang percaya Yesus adalah Tuhan itu adalah seluruh umat Kristen seantero jagat raya ini, Bu. Kami berdoa kepada Yesus, kami menyembah Yesus, Bu. Terserah Ibu, kalau Ibu mengatakan saya satu-satunya yang berbohong, ya silakan saja. Ya, para doktor ahli teologi yang mengatakan Yesus adalah Tuhan sesuai dengan pengetahuan yang dalam yang mereka miliki, sesuai dengan kenyataan yang ada, Bu. Nah, kalau Ibu menolak ya silakan saja. Jangan Ibu salah-salahkan saya bahwa saya sendiri yang menyelewengkan Ibu. Oh, tidak. Saya berkata berdasarkan agama saya yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu kami berbakti, Bu, kepadanya. Kami menyembah Dia. Kami menyatakan bahwa Dia juru selamat kami dan Tuhan kami. Itu loh, Bu. Ya terserah Ibu. Selama ini kan tak satu pun ada ayat yang bisa Ibu jawab. Ibu tidak bisa menyatakan, meminta, menjawab semua yang saya minta. Bukti-bukti semuanya sudah jelas, Ibu. Saya bilang, Ibu, Nabi Ibu nggak ada buktinya. Bukti satu aja, Bu. Siapa yang pernah lihat Jibril? Udah gitu doang. Kasih ke saya gitu loh. Udah itu doang. Sesimpel itu pun Ibu nggak bisa kasih gitu loh. Ibu cuma ngeyel-ngeyel. Ya terserah saja, Bu. Ibu berdoalah. Kalau Ibu kepengen tahu Tuhan Yesus itu betul iya atau enggak, ya berdoa ya Isa gitu kan. Berdoa, Bu, ya Isa, tunjukkanlah siapa dirimu. Pasti, Bu, Dia akan jawab Ibu. Buktikan kalau Ibu nggak percaya. Ibu Jamalia, Yohanes 5:44 itu konteksnya apa? Yohanes 17 itu ayat konteksnya apa? Ketika Yesus mengatakan Dia pemberi hidup yang kekal, karena pemberi hidup yang kekal itu Elohim satu-satunya Allah yang benar dan utusan Elohim yang memberikan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3, utusannya itu adalah Elohim sendiri. Ayat 5-nya mau Ibu kemanakan? Jelas Ibu tuh cuma comot ayat, tetapi dikasih tahu nggak mau, keras kepala. Ya terserah Ibu saja. Cuma sudah dibuktikan, sudah difaktakan bahwa Ibu cuma ngawur, cuma nyelewengin ayat, cuma penyesat. Dan akhirnya dari Ibu yang tidak mau menerima kebenaran ini, ya Ibu akan dilempar ke neraka. Oke, Bu? Ya, terima kasih ya teman-teman. Kesimpulannya adalah Ibu Jamalia memang hanya mencomot-comot ayat ya. Ayat-ayat dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa dia mengajarkan ya orang-orang Kristen harus berdusta. Lalu ayat-ayat comotan katanya menyangkal ketuhanan Yesus. Justru kalau dia baca satu konteksnya, justru ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu banyak sekali ya. Jadi semua ayat-ayatnya itu hanyalah comotan ya.
Hanya teman-teman yang bisa menilai apakah Ibu Jamalia ini bisa bertobat atau tidak. Ya, mari doakan saja.